Kula sami mempelajari 5 hal yang bisa mengaturkan kaum yang menyebabkan atine boten omber. Sing pertama napa? Meratapi utawi menyesali sing pun kedadian. Masa lalu kapan? Ya sedetik yang lalu itu masa lalu. Kita menyadari bahwa tidak ada sesuatu terjadi tanpa seizin dan Allah itu pasti tidak mendolimi hambanya. Menika cara ben boten meratapi masa lalu, latihannya adalah latihan ridho, menerima. Ya memang sudah Allah Maha Kuasa pastilah yang terbaik. Niku enteng nanti mangkene. Soalnya boten saged menerima, boten saged ridho, ya kemutan bedegel, kemutan gergel, kemudian terus lokro. Niku. Kaping kalipun adalah tidak bisa menikmati masa kini. Terus sing itu nek boten saged menikmati niku jenenge digambarkan kados dene tiyang sing fokus datang masalah bukan apa yang ada. Jadi digambarkan teng contoh wonten lare murid sing kepengin merasakna bahagia kuwi jare gurune sing penting ngarep bisa nyangkel iki banyu segelas gawa mlaku tekan pinggir sawah jangan dinetes utah kok bisa ngerti kok bahagia lho. Jadi gamane niku mboten nang pinggir sawah tapi kalau kamu bisa membawa banyu ki segelas iya sing diisi kebek tapi aja nganti netes aja nganti melewet nyebrangi alas kayak tekan kana nggawa tunggu nang kana ngarep kowe bisa tekan kana kok ora netes kowe mesti bisa ngerti bahagia. Dipentelengi terus aja masih kowe aja masih netes karena saking kepengine ngrasakna bahagia kayak apa. Kalingane begitu kan mriko urung paham. Pak Guru ini udah saya sampai tapi bener-bener enggak ada yang netes sedikit pun. Tapi kok urung mudeng bahagia sih. Lah ditakoni. Lah terus kowe mikir nang dalan selama mengene kowe perlu apa? Ya ora ya ndelok gimana sebutan ora ndelok liyane pokoke. Wah akhirnya ayo sing iki banyune diombe dhisik minum. Lha kok kalau saiki yo karo nyok mlaku balik meneh ngono yo. Jajal sih ndeleng kae jenengan ndeleng nyelingak kiri kae apa kae. Ih, kok anak kembang kek banget kok main banget ya ngono. Lah kananku kae ngene lha ya gue. Prei, Pak. Tinggal jenengan fokus mari sing masalah tanpa bisa menikmati yang ada ya ini ya tidak bisa merasakan bahagia. Sing didelengna wong liya baen. Jangan kepada kaya, kaya Mas Nur ya. Ora enak dhewek. Lho carane lah kaya dengan bersyukur. Men saged syukur. Latihan ini adalah nggih memperhatikan, merenungi, mikiraken maring wong sing luwih angel, luwih sengsara. Alhamdulillah nyong isi bisa mangkat, isi bisa mlaku. Tanggaku pengen buat ngaji kali-kali mlaku dhewe setelan ora wani. Nah, enteng lho. Alhamdulillah sih bisa masak apa bae mangan godhong gandul ya bisa, mangan kangkung ya bisa, mangan daging ya bisa, mangan gendot ya bisa. Lah tanggaku pengen mangan gendot jere kok dari usaha murah pengen naik. Lah mboten saged syukur. Niku saya sebut mudah supaya saged merasakan nikmat saat ini adalah dengan bersyukur. Cara syukur ya niku mangke niki memperhatikan yang sing langkung sengsara. Ini gampang niku alhamdulillah isi urip di tangan kayak gini bisa ngapa-ngapa. Nah niku. Yang ketiga adalah mengkhawatirkan masa yang akan datang. Lah ya Allah jan urip dinang temen suwi anak mau bisa sekolah apa ora sing nang anak priwe ini. Yes. Ampun terlalu dipikirkan. Minggu supados aku terlalu membebani pikiran hati adalah dengan cara bertawakal. Tawakal ada dua, tafwid dan taslim. Tafwid itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa menjangkau. Ya lagi anakku nang Mesir atau nang anak bisa mangan apa orang masih meriah. Oh mesti kuwatir pinten Gusti Allah titipaken. Gusti Allah niku bojo kula teng mriko ado nang luar negeri anak kowe iki ora bisa kula jagani tolong dipun jaga jenengan. Titip ning tafwid istilahipun. Nah niku kan yang dipasangkan Gusti Allah ya namanya kita tidak bisa menjangkau dan kita yakin Allah Maha Kuasa untuk menjaganya. Yang kedua terhadap sesuatu yang bisa kita usahakan ya kita usahakan. Dinasehati kita namanya kepengen mendapatkan penghasilan ya berusaha itu gampang itu makna tawakal. Jadi dijelaskan bahwa tawakal boten namung setelah berusaha tapi sebelum bahkan juga
sebelum dan sesudah berusaha. Wis pasrah, sudah ya wis. Enteng. Lah wis pokoke kepen dadi pegawai itu wis kas nganti pol, terserah Gusti Allah lah hasil kaya ngapa enteng. Ya boleh napa bae iki susah wis pol wis. Niku makna tawakal. Yang keempat apa? Yaitu meletakkan kebahagiaan di mulut orang lain. Maksudnya apa? Terlalu memperhatikan omongannya umpam. Ya omongan bisa dicangkem bisa ngomong ora bisa ya pernah omongan. Malah istilahnya niku nek nonton iklan niku kalau nggak ada lu nggak rame, wis ngono mau terserah ngomong yang apa. Tapi kita pun selalu terpikirkan karena bahwa seapik apapun manusia, sebagus apapun tetap wonten sing mboten seneng. Ora seneng mesti ngomong elek jelas iku lah. Ora mungkin wong seneng ora seneng wong ngalem-ngalem ora mungkin ngene. Lah nggih wong mbok apike kaya ngamu Nabi Muhammad yo apike kaya apa ya ana sing sengit malah sing mateni barang. Sing bulane ampun memperhatikan omongan orang lain. Caranya nggih mangkene iki bahwa dipun sadari bahwa napa nggih bahkan ayat mengatakan wa in tuti aktsar man ard la yudillu ka an sabila anggar kowe manut maring kabeh wong sing nang duwe diomongi ditutna kabeh ya mumet dawek. Pokoke gadah prinsip yang wis berusaha seperti yang 3 sebelumnya sudah berusaha ternyata kan iya terserahlah monggo gitu aja. Itu terlalu memperhatikan omongan orang lain. Yang terakhir adalah boten purun boten saged ngapurane salahe wong liya. Lah carane kepripun men saged ngapurane salahe wong liya? Ya kita juga punya salah, ora mungkin manusia dia salah. Pasti manusia punya salah, kita pasti punya salah kepada orang lain dan bahkan kepada Allah. Dan Allah sebagai zat yang maha kuasa segalanya pun tetap memberikan kesempatan bagi orang yang akan bertaubat. Makanya jangan benci perbuatan, jangan benci seorang, tapi bencilah perbuatan buruknya. Nah, kalau dia udah berbuat baik ya sudah. Jadi latihan supaya kita bisa menjadi pemaaf, Allah kita menjadi bahwa pertama kita juga pasti punya salah, yang kedua kita juga butuh maafnya dari Allah. Itu misalnya kita saged ngamalkan 5 hal niku, insyaallah atine ombe. Sing marang atine ombe niku mangkene iki 5 hal itu bisa dilakukan. Sebab kadang-kadang yang belum sakit yang bersyukur ya udah kepen anggar kaya kae. Sing nglakoni kaya kabeh ora penak kok ndarane jare. Presidennya nggih mumet. Lah presidennya takoni ana prene aduh aku merasa atiku jan sakit temeni melasi temeni jere rakyat wis kaya presidennya mumet. Mung beda-beda sing marakaken mumet beda-beda tapi jenenge mumet pada bareng mumet lah ora penak. Lah nggih sing duwe duit sing ora mumet kudu masalah ora duwe duit. Kayaknya masalah liyane. Ini gampang lah insyaallah dengan kita mempelajari niku manajemen hati lah insyaallah kita pada saat menjadi kehidupan yang tansah membahagiakan dunia dan akhirat. Mari kita lanjutkan kajian kita kembali kepada membaca berarti tilawatul Quran, kemudian juga tadarus dari makna-maknanya. Surat An-Nisa ayat 163. Oke. Pun dibuka An-Nisa 163 sampai 165 menit. Atau sekarang A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di.
wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq wa Isa wa Ayyub. Darurat buat apa saya? Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq wa Isa wa Ayyub. Wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Wa atayna Dawud zabura. Wa atayna Dawud zabura. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Wa atayna Dawud zabura. Wa kallama Allah Musa taklima. Wa kallama Allah Musa taklima. Rusulan mubashshirina wa mundzirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Rusulan mubashshirina wa mundzirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Hujjatun rusulan mubashshirina wa mundzirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Wa kana Allahu 'azizan hakima. Shadaqallahul 'azim. Tidak kaji mananya inna sesungguhnya kami niki dalam Al-Qur'an Allah itu
dalam memberikan komunikasi ada yang menggunakan kata sub orang ketiga dia, wallahu ladzi wa dia, itu tidak bisa dipahami loh gua kan gua lanang berarti Gusti Allah lanang. Gak begitu, karena apa? Ya Allah berkomunikasi dengan manusia ya dengan bahasa manusia. Tapi kan ayatnya ada yang mengatakan bahwa laisa kamislihi syai'un. Orang sih kayak Gusti Allah, orang bisa kaya. Kalau kayak tes pas spesialis akan kali dunia biar. Wah, Gusti Allah sih kayak apa? Ya orang kaya apa-apa. Cukup pribadi ya orang kaya apa? Kan orang bisa dibandingkan maksudnya. Jadi bukan gua berarti Allah lanang. Gue gak ada ngomong sing orang ngerti ya. Loh gue Tuhan lu kan lanang, gue gua kok kan lanang ngomong anak-anak misalnya dia wadon si lah. Kadang-kadang juga menggunakan kata-kata di sini menggunakan inna, nahnu. Nahnu kan secara bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasanya manusia. Berarti kan lebih kang siji. Kita yaitu kulo kali panjenengan. Itu kita. Kami kulo kali kancane kulo sedang thinking wiki kami. Bahasa Inggrisnya we satu tok. Bahasa Indonesia loro, bahasa Arab siji. Itu kan isinya kan loro minimal. Berarti kan ini berarti Allah. Ya, memang ada yang memahami bahwa sungguhlah kami di sini Allah beserta malaikat Jibril, mungkin dengan siapa gitu lagi. Auhayna, sungguh kami telah mewahyukan kepadamu Muhammad kama auhayna ila Nuhin, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh wan nabiyina, dan para nabi min ba'di sesudahnya. Pertama makna wahyu, jadi makna ini sudah ada yang menyebutkan bahwa bukan berarti ya innanya berarti yang memberi wahyu itu Allah dan siapa gitu, atau tapi istilahnya bahwa Allah itu kalau ingin bicara dengan manusia itu melalui perantaraan malaikat Jibril diantaranya. Ada tapi kalau di belakang ada wa kallamallahu Musa taklima, Allah bicara sendiri kepada Nabi Musa. Kan pernah, "Hei Musa, gue senang tanganmu apa gue?" "Oh iya asoy, ini anu tongkat ya." Balangna, ya kan itu Allah ngomong langsung. Nah, di sini kata-kata wahyu dalam Al-Qur'an itu memiliki berbagai macam makna. Niku mboten gumuni lah. Niku priye janjane kok jere wahyu jere sing kang Gusti Allah lewat malaikat Jibril para nabi. Tapi nang Al-Qur'an jenengan wahyu liyane kepriye kowe ya dalam bahasa itu biasa bahwa ada sebuah kata yang artinya lebih dari satu. Istilah-istilahnya bahasa Indonesia nama homo pun apa homonim lah harus niku. Jadi kata-katanya satu tapi maknanya banyak. Bahkan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa apapun. Di antara makna wahyu dalam arti dalam Al-Qur'an satu adalah diterjemahkan sebagai isyarat rahasia. Maka di sini seperti dalam surat Al-Maryam disebutkan, maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu ia memberi syarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih. Jadi ada yang menemukan syarat rahasia katanya. Yang kedua, ada disebutkan bahwa wahyu itu adalah petunjuk naluriah. Naluriah niku kayak cara-carane insting ngomong insting itu kayak orang dipikir tapi kayak mikir. Contohnya adalah wahyu yang diberikan kepada lebah, tawon, kon gawe omah kan bukan sembarangan itu. Lan bentuknya lagi heksagonal rapi banget lah itu. Ini kayak mikir temen ngono banget. Atau manuk gawe susu kayak pinter temen itu apa kan? Ya itu atas bimbingan Allah yang disebut juga dengan istilah wahyu sebutannya. Kemudian juga dari makna yang lain selain insting naluriah juga disebut dengan bisikan. Kalau bisikan berarti bisa bisikan baik, bisa bisikan buruk, atau disebut dengan ilham. Tapi kalau orang biasanya pakai kata ilham itu untuk yang baik. Tapi kalau bisikan misalnya konotasinya itu kaitannya dengan yang buruk.
bisikan setan. Tapi yang enggak juga, kadang-kadang juga itu kan gue pembisiknya Gus Dur sama sih, tergantung pembisiknya. Itu juga diterjemahkan dari kata wahyu juga pakai kata-kata bisikan. Di antaranya untuk yang ilham itu maka kami ilhamkan kepada ibu Musa. Itu makanya wa'auhaya, susuilah dia. Karoma itu kan kelebihan, kemuliaan ya istilahnya, kemuliaan yang diberikan. Jadi kalau wahyu itu ya lebih mudah bisikan atau ilham. Jadi miki jik-jik muncul itu kan seperti ya seperti kula nate ditakoni teng almarhum Pak Haji Cahyo kemutan mawon. Gue deneng guli jawab azan kan tuntunane Allahu Akbar, jawaban Allahu Akbar. Tapi ketika hayya 'alas shalah jadi ngisi ora hayya 'alas tapi la haula wala quwwata illa billah. Kalau dari saya itu belajar sebelumnya, tapi kemudian katalah muncul bisikan ilham. Lah nang Al-Qur'an kan disebutkan bahwa salat qiyam, kan? Ista'inu bis-sabri was shalah wa innaha lakabiratun, salat qiyam, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Artinya kalau tidak ada kekuatan dari Allah, ya wong abot banget salat lah. Ribok. Mulai katakan ada anak-anak sindiran video, bentar ya saya mau sholat ya, barang pun rampung, jadi sedela temen sholat sedela orang sholat kowe, berarti itu abot mbok. Itu ilham istilahnya atau bisikan baik lah ya, yang muncul ketika menghadapi persoalan, atau mungkin semacam kayak mandan refleks lah gitu. Tapi ya dibimbing dari ilmu yang dimiliki diantaranya atau dengan bisikan tadi lah. Jadi bukan karena diusahakan tapi muncul ketika menghadapi persoalan. Tapi juga kata-kata bisikan digunakan di sini, kata wahyu juga dimanai misalnya setan juga membisik-bisikkan kan yuhi ba'du orang kafir membisikin itu bahasan menggunakan kata wahyu juga. Dan yang keempat yang biasa kita pahami yang umum adalah memang wahyu itu ya berarti ya informasi yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul, itu yang umum kita pahami. Tetapi kata-kata wahyu dalam Al-Qur'an ada makna beberapa yang kita ketahui. Dan di sini khusus yang kita bahas adalah tentang wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad kepada Nabi Nuh, dan ini penyebutan dalam ayat ini tidak menunjukkan urutan masa hidupnya. Nah, tadi Nabi Muhammad disebut duluan. Tetapi dalam Al-Quran ada rahasia bahwa manakala sesuatu disebut lebih dulu berarti itu memiliki maksud dan ketentuan ataupun makna yang lebih dalam. Contohnya ini sing mampu dibahas wau, Rabbish rohli sodri wa yassirli amri. Disebut disit anggar dadane lapang kok urusane dadi gampang. Nah, ini kan. Maka lebih penting dadanya dulu dilapangkan. Anggar dadane orang bisa lapang ya, dadane sempit ya urusannya ruwet. Rumet. Maksudnya rumit dada sempit urusan rumit, dada lapang urusannya gampang. Maka perlu dipelajari, dan itu juga termasuk kita belajar dari Al-Quran, yaitu bahwa doa Rabbish shrah li sadri wa yassir amri itu adalah doa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Nabi Musa termasuk nabi yang latar belakang kehidupannya mirip-mirip kali kita. Istilahnya apa? Lahir, ben, wakian kebijakan pemerintah. Pokoknya anggaran wong lanang, anak bayi lanang ngelahir kon dipateni lho, sing medeni banget loh. Kita sih orang anak malah. Kemudian wis lahir dibuang kali. Lagi rumit banget istilahnya kan, bahwa kesulitan yang dihadapi ketika Nabi Musa lahir sampai dalam sampai meninggalnya sampai jadi urusannya Rasul itu adalah peristiwa-peristiwa yang lebih berat daripada yang kita hadapi. Sehingga kalau kita menghadapi zaman sikil orang kayak Nabi Musa, iku kudune mulai nanti pergi alhamdulillah, walaupun siki apa malarang dolar nanti 17.000, tapi alhamdulillah budin isi tukul enteng wong. Nah itu kan dana lapang, itu bisa bersyukur. Tapi kalau bisa ya lajan iki jangan dolar larang banget apa ya ngel temenan lah.
Itu pentingnya. Itu disebut dulu Rabbi syrahli, ya Allah lapangkanlah dadaku, terus dada lapang. Terus di sini menyebutkan dulu inna alhayna ilaika, sungguh kami telah wahyukan kepadamu Muhammad. Artinya memang Nabi Muhammad disebut-sebut dijelaskan oleh para ulama juga bahwa sebelum Allah menciptakan Nabi Adam sudah ada planning ataupun sudah grand design bahwa nanti akan ada Nabi Muhammad, ya Nabi utamanya. Maka ada yang menceritakan bahwa salah satu bahkan mas kawinnya, maharnya Nabi Adam untuk bisa menjumpai Hawa itu harus mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Jadi belum ada, belum diciptakan, tapi sudah ada grand design istilahnya. Karena kita mengakui Abdul Mursalin, Nabi yang paling utama. Juga mengatakan bahwa dari cerita bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, ya ampun gak ada pikiran kadang-kadang hanya anu terakhir anu koredan. Kadang-kadang ada orang berpikir gitu, bro. Hanya anu terakhir kayak udah koredan. Ampun belum tentu, bisa jadi yang terakhir itu yang terbaik. Oke, jadi bahasanya kita tidak menganggap bahwa sing paling apik ya sing bisi dawek gitu. Tergantunglah kondisinya. Jadi kalau makanya kalau bisa melaksanakan 5 hal itu ya tidak mudah loh. Misalnya kadang ada anak yang salah paham. Lah anu anak terakhir yang dari koredan. Apa nggak sing bisi daweknya. Kok sing bisi dawek kali kok ya iri maning. Anu ora biasa syukur sih. Loh, siki nyong ambia apa-apa kudu berbagi karo adine. Lurus ndok sing gorengan ya ora adine. Ya tak berbagi karo liyane. Iku ora bisa perlu dalam mila guru asli apa kok wetok malah. Adikmu sing terakhir itu barengan karo kowe. Bagaimana sudut pandangnya. Jadi makanya harus pandai-pandai untuk bisa mengambil hikmah dari satu peristiwa. Tidak ada berarti bahwa sing lebih sing paling akhir sing paling koredan ya enggak begitu, sing paling disit terus jare ya kabeh-kabeh kalau orang bisa bersyukur ya elek kabeh akhirnya. Lah sing barat anak barat orangnya boleh kelah lho masa sih apa-apa kon barengan karo adine wong tuane kasih sayang wong tuane yang karo adine barang yang wis ora dikasih sayangi siki. Ya harus bisa ngomong dah ya kowe ben guru adine apa-apa mbok kowe kabeh malah ora bagi karo liyane. Kan gitu. Jadi Nabi Muhammad disebutkan paling akhir, tapi kita menyadari, mengetahui, memahami bahwa beliau adalah Rasul yang paling utama. Kemudian disebutkan lagi wa auhayna ila Nuh. Nabi Nuh ini disebutkan bahwa Nabi Nuh wa inna ma kutima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wa in takharat nubuwatuhu ditaqaddimi fil fadli. Tadi sudah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad disebut lebih dulu meskipun dia nabi yang terakhir karena memang keutamanya. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa la tasbati Isa wa Yunus wa Sulaiman. Ay wa auhayna ila sa'il an-nabiyina. Oh, belum ya Nabi Nuh ya. Ay nahnu auhayna ilaika ya Muhammad kama auhayna ila Nuh wal anbiya min ba'di. Oh ya itu sudah bahwa disebutkan Nabi Nuh. Wa auhayna ila sa'in nabiyina, dan kami telah wahyukan kepada seluruh nabi-nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim, Ismail ila akhirih khassatan ala bi dzikri haula. Allah mengkhususkan menyebut nama-nama nabi tersebut tasyrifan wa ta'dziman lahum, sebagai pemuliaan dan pengagungan kepada mereka. Wa bada'a ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi Nuh li'annahu syaikhul anbiya. Allah menyebutkan Nabi Nuh setelah Nabi Muhammad karena Nabi Nuh termasuk Syekhul Anbiya, syekhnya para nabi. Kenapa? Umurnya paling panjang, 950 tahun. Dibahas tadi dalam tafsir Al-Mahfudz bahwa Nabi Nuh itu diutusnya di daerah Irak. Jadi Irak, tidak sekarang. Jadi dalam sejarah itu meskipun ada yang berpendapat gue Mbak Saru gue Siddhartha juga nabi ya apa ya langsung mikir kayak gue, tapi kan jelas tidak informasi dalam Al-Quran hadis lah. Tapi yang kita ketahui dari Al-Quran dan Sunnah bahwa kebanyakan di antara 25 nabi dan rasul itu diutusnya di daerah sana, daerah Timur Tengah lah, dari Palestina, Syria, Yordania, Irak, Iran, Mesir, Saudi cuma satu, bahkan Indonesia mungkin ciptanya. Kenapa? Karena memang di daerah sana kan
istilahnya kondisi manusia yang mungkin dianggap paling sulit menghadapi kehidupan. Indonesia sih ono law apa gampang. Mulanya kadang-kadang sampai ada ketika saya melihat ada sebuah anak ngobrol tentang bahasa, katanya bahasa menunjukkan bangsa. Bahasa Indonesia ini kepenak temen gue ya kayak gue pemikir. Lalu mana kata-kata makan, bukan mesti jedok ya makan. Orang makin, orang makun, orang makaun. Tapi sih ini bahasa Inggris kok paling ngoten 5. It's ate, eaten, eating 5. Bahasa Arab, wow, piro kowe. Aku sampai likur mau 30. Itu di bahasa Indonesia kan lalu saya kepenakan ini kadang-kadang nek salah penerapan karena wis kepenakan urip akhirnya sing penting asal bisa mangan wareg ayam. Lah kan nolak sampai di kursus dan berlaku bukan lautan hanya kolam susune berkolam susu. Kayu dan tajamnya jadi panganan. Jadi seolah-olah kadang-kadang enggak salis mangan wareg ayam dulu. Itu kan salah penerapan. Memang urip kok kaya urip mangan tok apa. Ini seakan-akan itu. Jadi kalau kita hidupnya lebih hanya asal mangan wareg kurang mikir lebih adoh maning. Padahal tuntunan Al-Qur'an mikir yang jauh. Apa bedanya orang wedhus bangsane loh. Kalau itu ya Tegal itu anak mikir malah kadang-kadang segini wong malah dalam sisi lain agar orang bisa menerapkan sesuai dengan yang semestinya isi malah mulia kewan kok. Lho anggar menungsa elek kuwi wis pokoke sebutane wis luwih kewan maning. Jadi tukang umpane tukang rentenir sebutane apa? Lintah darat kewan. Lah wong urip bareng ora nikah jane kumpul kebo. Lah kebo kowe kok. Ah gitu. Anggar tukang main wadonan ora gelem awane jane apa buaya darat. Buaya kabeh pokoknya. Lalu malah jadi nang gambar itu kan cerita. Kalau kayak nang jenengan produk gambar yang bawa apa? Contohnya minuman, nama minuman, badak, larutan segar cap badak. Malah diminum malah seger. Pasti gambar yang bawa. Pasti ini topi miring malah lu cius. Gambar yang bawa malah lu. Ini mulia kewannya berarti. Ya memang dalam surat Al-A'raf 179 manakala manusia itu tidak bisa memfasilitasi menggunakan 3 hal antara pendengaran, penglihatan dan pemikiran untuk bisa memahami ayat Allah ya lebih rendah dibanding kewan, lebih rendah daripada hewan. Kenapa? Sebab hewan itu asal dismangan wareg mesti ayam. Gini apa gitu? Ngono. Or bebek karo pedus arep kencot ya ribut. Tiba-tiba kan kayem wis lah. Lan uripe mung isine mung dolan, mangan, turu, kawin. Wis apa maneh. Ya manusa kaya kowe ya. Lebih rendah daripada hewan. Memang hewan tidak ada taklif di dalam halal. Nah, ini di sini kenapa para nabi berada di daerah sana karena memang hidupnya sulit, termasuk kemudian juga kita bisa mengambil ibarat bahwa sesungguhnya manusia diberi kemampuan oleh Allah, kemampuan beradaptasi nang ngendi bae bisa urip. Pantes iku janjane. Tapi aja terlena dengan urip, terlena kepenak usaha wis mangan wareg ayam wis payah. Kadang-kadang udah siku kon mikir atuh kon sinau bubuh pol itu kan kon sinjane sini masal mangan ya semangat ini. Jadi disebutkan bahwa para nabi kebanyakan di daerah Timur Tengah yang kondisi cuaca alamnya ekstrim lah termasuk itu. Kemudian tapi kalau ternyata di daerah Kutub Selatan, Sumatera sekian derajat, bahkan Jerering Kelora daerah Kutub Utara bisa 6 bulan awan terus. Sengene atau mlebu 6 bulan peteng terus ya bisa urip bae lah mana-mana gitu. Makanya kalau kita belajar dari situ kan nggak gampang menyerah, nggak gampang ngeluh lah. Apalagi hidup di daerah Katulistiwa kayak Indonesia lah, surganya dunia. Ya muterena. Meskipun bicara masalah surga jere surga nang apa-apa kepenak apa-apa uli ya.
Lah ben surga Nabi Adam kuwi pada ora lawas mikir ado temen dalam mereka kadoan mikir jajal iso dipikir surga Nabi Adam lagi pertama nang surga kalau surga ngemben kuwi anu pada ora betul pura aja lho jurga surga apa ulih tapi Adam aku tuh ora ulih itu dari para kemarin kok ora ulih lalu saya rasa kamu mengana niki jelas bahwa kita meyakini bahwa hidup ini yang kekal abadi justru nanti setelah ba'da kiamat yang diawali dengan kita mati kemudian masuk alam barzah terus alam akhirat nantinya itulah. Jadi diberikan tuntunan oleh para rasul dan termasuk Nabi Nuh yang kemarin sempat disinggung umatnya itu kemudian yang tidak beriman ditenggelamkan semuanya. Kemudian Nabi Nuh dengan perahunya selamat dan orang-orang yang beriman. Kemudian sekarang ini para sejarawan ada yang mengklaim ngaku ke makamnya Nabi Nuh nang kene masih nang Azerbaijan jadi apa nang ngaring Turki apa nang ngaring di maning lah Libanon nganti padahal wonge siji lah ya wong aku yang ngono lah kan susah mendeteksi persisnya di mana karena kalau di Al-Qur'an disebutkan fil judi ada yang menyebut bukit judi istilahnya tapi sing di gue lah yang jelas secara mencatat bahwa Nabi Nuh pernah ditenggelamkan manusianya zaman barangkali kalau memang kita memahami ketika Nabi Nuh diutus itu manusia belum banyak tapi kemudian yang kafir-kafir dengan doanya Nabi Nuh karena Nabi Nuh berdoa Rabbi la tadar minal kafina fil ardi minal kafina dayyara bahasanya ya Tuhan tolonglah wong-wong sing nang bumi sing kafir jadi sisa lapat ini kabeh wae artinya mati anak cucu Nabi Adam waktu itu yang bukan kan belum begitu banyak Nabi Nuh kan Nabi Adam baru Nuh lah Adam Idris Nuh gitu kan Nabi Nuh belum banyak akhirnya waktu itu manusia yang tidak beriman habis semua tapi kemudian manusia yang beriman pun setelah dia selamat kemudian beranak pinak ya keturunannya anak maning sing kafir itu biasa turunannya orang beriman orang mesti beriman kan begitu turunannya orang kafir orang mesti tidak beriman ya itu biasa. Kemudian juga kepada Nabi ini disebutnya di sini Ibrahim Ismail itu kan urutan kejadiannya ya kepada Nabi wahai ila Ibrahim wa Ismail Ishak Yakub Ishak jadi ini juga ada yang memahami bahwa Ibrahim Ismail Ishak Ismail dan Ishak itu Ismail adalah anak pertamanya Nabi Ibrahim meskipun ada yang menganggap bahwa gue anak ora sah utuh jadi anak budak orang dapat kemudian Ishak kalau di dalam kitab non Al-Quran bahkan disebut bahwa yang disembelih itu bukan Ismail tapi Ishak tapi kita mencatat bahwa Ismail hidupnya di daerah Nabi Ibrahim kemudian di Palestina. Tapi suatu saat dia berkunjung ke Mekah. Kan kita membaca riwayatnya bahwa ketika Nabi Ismail sudah berumah tangga, Nabi Ibrahim pernah berkunjung. Yang ditanya gimana tapi sing ketemu sing wadon. Ismailnya sedang dalam griya. Takoni priwen nduk, uripe karo Mas Maila, Pak. Mas Maila payah. Sing disebut elek-elek. Kaya kuwi ya malas temen kowe ya wis moga-moga kok kowe oleh kebaikan ya. Ayo kalingane bareng Bali takoni. Ya kowe yang pesen bae kowe yang koreng Ismail ya. Kowe kon ganti cekelan lawang ae kowe diganti. Bareng Ismail bali rumah takoni, "Bu, miki anak nyong lunga anak tamu apa ora?" "Iya, anak bapak ngene." Terus pesen apa miki pesene ya jere jenengan kon ganti ceklan lawange ya gue berarti nyokon megat kowe gue wong wadon malah bisa ngelek-lek sing lanang ora ndeleng apik kae ya jangan namanya tiang manusia kan mangkul ora terus manusia mesti wonten apik wonten elek nek kepengin uripe tentrem jangan karo bojo karo wong liya be
niku ada aturan carane men uripe ayem. Napa undur ila mayasurruku. Sing diangen-angen, sing diomong-omong, sing dipikir-pikir, sing marana nyenengi. Masa iya jenengan urip karo bojone nganti 30 tahun ngomongnya ora tahu apik. Niku hati-hati ibu-ibu niku khususnya. Karena ada riwayat yang menyebabkan penghuni neraka paling banyak niku perempuan karena karena omongan. Ketika kesuh ora terkontrol, jenengan kelamite sedawan ini ora tahu nih gawe apik karo nyonggo. Atau jenengan selalu menyakiti hatiku lah gue. Selalu kan ora tahu apik, ora tahu apik. Hati-hati. Pokoknya panjenengan ibu khususnya meskipun kesuah kayak apa ampun ngedalakan ucapan jenengan selalu ora apik atau ora tahu apik atau ora tahu gawe seneng. Hilang kabeh niku sing wis kedadian. Nah, makanya kan begitu Nabi terus riwayatnya Nabi Ismail kok jerek ngelek-elek bojone akhirnya nang orang manis. Pekat bae kalau kaya kae. Ya juga pelajar menjaga lawangan ning wadon. Meskipun bahasane apa lawan dicekeli terus ya itu bahasa kiasan lah. Makanya kadang-kadang ada orang memahami syariat kemudian sepotong-sepotong termasuk masalah salat kula kurang cocok. Ketika salat lah kan ada hadis yang utama nih wadon wis salat ke nang omah. Nang omah salate akhire ya wis hayana salat yang ngongkoan. Nang omah ya nang omah tapi begitu hayana salat ya segeralah. Atau enggak kepen aja kemudian jadi paling utama nang salat nang omah ya jalungan-lungan nang omah bae jaga omah. Kalau telanrangan ngaring sawah mung pasar kondangan malah tambah ayu. Nang omah adus be ora. Itu tidak pas sesuai dengan syariat. Jadi bahasa Al-Qur'annya ala udkhulu fis-silmi kafah. Arab dari Islam ya sing total. Pelajari kabeh terapan sesuai dengan aturan syariat. Aja sepotong-sepotong. Jadi ini riwayat tentang Nabi Ismail yang disuruh menceraikan istrinya oleh bapaknya karena riwayatnya istrinya kurang bisa bersyukur kepada suami. Kemudian wa Yakub, Nabi Yakub kita ketahui Nabi Yakub adalah bapaknya Nabi Yusuf. Nabi Yakub itu sebut nama lainnya adalah Israel. Orang nyebutnya Israel. Jadi kalau Israel Bani Israel berarti keturunannya Nabi Yakub. Dalam sejarah dalam surat Yusuf diceritakan di sana bahwa dalam tafsirnya Nabi Yakub mempunyai anak 11 lanang kabeh. Di antara 11 niku sing dianggap paling soleh niku Nabi Yusuf kali Benyamin. Liyane pada kadang-kadang pikirannya yang wis prene. Mulai kuna nulis Israel si rewel. Ya kan ada ceritakan keluarganya kakaknya Nabi, kakak beda ibu katanya ya dari Nabi Yusuf pernah bilang sama saudara-saudaranya, "Pak ini Yusuf lah, perlu kita tobat." Jadi mikirnya mumpung sira niki lah, kita gak ora apa dosa, ben wis tuwa nembe tobat gitu. Itu pernyataan yang kurang tepat dicontohkan dalam Al-Qur'an, ya kita jangan seperti itu karena kadang-kadang ada juga orang yang berpendapat sekali lagi ketika misalnya daftar kaji lah yang masih nom daftar kaji kok mbok gawe dosa bae nang ngaji pe harus tua. Palingane urutan tua mati disit. Nah, ya repot lah ya. Bahasanya kita berusaha semaksimal mungkin ketika sudah mampu ya kita lakukan kebaikan itu. Wa Ayyub, nah, wal asbat ini keturunan. Ada yang terjemahkan asbat saja, ada yang terjemahkan keturunannya Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yakub, wal asbat para keturunan. Jadi hanya keturunan Nabi Yakub saja. Wa Isa wa Ayyub, Nabi Isa kita mengetahui yang sudah dibahas beberapa waktu yang lalu. Wa Ayyub, Nabi Ayyub. Wa Yunus, Nabi Yunus. Wa Harun wa Sulaiman. Jadi ini penyebutan dalam ayat ini tidak menunjukkan urutan kehidupannya. Tapi ada yang memahami sing disebut lebih dikit berarti dianggap lebih utama. Itu. Jadi tapi ilmunya pelajarannya bahwa meskipun paling akhir lebih tidak bisa diterjemahkan gue anu koretan. Sejarah para rasul yang disebut dalam Al-Quran kita bisa pelajari banyak lagi, termasuk misalnya Nabi Yunus yang tidak sabar ya, dalam arti ketika umatnya diwarai wangil teman, diomongin teman
Jenengan pada usaha tak ngomongin kabar gembira, kabar peringan sebagainya orang pada ulangnya tak ngapain meninggal lah gitu. Akhirnya ketika Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya, malah kaumnya mikir, ih bahasanu temenan geng wah. Karena ada umat-umat yang ketika diberikan peringatan nantang. Ayo jajal dilah buktinya ngerjana bener-bener Nabi jajal kan ndonga nyong kon disiksa apa kepriwe. Langsung bres kan. Tapi kalau Nabi Yunus enggak, begitu dimutakan orang gelem ya wis lah dengan orang yang terlalu ngapain lah kayaknya. Kali ini balik tinggal rumah umatnya mikir, ih bahasa lu kayak ngomong Nabi Yunus benar pada beriman karena wis kadung Nabi Yunus lu. Dan Nabi Yunus itu dipersalahkan karena meninggalkan kaumnya yang akhirnya ditimpa 3 kegelapan. Gelapnya dasar lautan, gelapnya weteng iwak, gelapnya waktu bengi. Tapi Nabi Yunus tidak meminta diselamatkan. Doanya adalah yang sering kita baca, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Monggo itu bisa diamalkan bahwa dengan meskipun mengalami kesulitan, kegelapan seperti Nabi Yunus bolak-balik apa doanya itu artinya apa? Nggih kalau Gusti Allah nanti maksudnya lah orang kudu ya Gusti Allah njaluk kowe duit orang kudu ning kowe lah Gusti Allah ngerti karepe apa sing apik apa. Makanya ada dosa kula sing disebut dosa sabu zakat ya Rabbana atina fid dunya hasanah berarti ya mau sing apik bala terserah mau apik apa. Setelah kita makin ingin mengamalkan yang 5 hal terus kejadian lah yang berarti sing paling apik ini mau gampang. Nabi Yunus, Nabi Harun itu juga ketika Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dia minta dengan Nabi Harun karena apa? Dia dianggap lisannya lebih fasih. Nabi Musa karena cadel. Nabi Sulaiman ini anaknya Nabi Daud. Daud itu ketika masih muda dia mengilhami kita bahwa kekuatan itu bukan karena besarnya fisik. Karena wong sing gede banget sombong lah jebule karo ketepel. Plintang wae gitu. Ini Nabi Daud, kemudian Nabi Sulaiman dan Nabi Daud diberikan kita yang namanya Zabur. Ini tadi saya baca ada 500 surat apa berapa ya di dalam kitabnya Nabi Daud. Apa di mana tadi? Nah, gitu. Wabul Bashar disebut. Jadi kembali kepada Nabi Nuh disebut tadi Syekhul Anbiya wa Abul Basharis Tsani, termasuk bapaknya manusia yang kedua. Bapak pertama adalah Nabi Adam. Nah, Nabi Adam itu Abul Bashar nomor 1. Jadi sebelum Nabi Adam tidak ada manusia. Nabi Adam mulai punya keturunan sama Nabi Adam meninggal terus ada Nabi Nuh. Nah, ketika Nabi Nuh mati kabeh. Berarti yang ada tinggal keturunan Nabi Nuh yang masih pada beriman. Abul Bashar. Summa dzakara Ibrahim li annahu al-abus salis. Nabi Ibrahim disebut sebagai Abul Bashar yang ketiga. Dan dari Nabi Ibrahim itulah tafarra'at syajaratun nubuwah, bercabang-cabang pohon kenabian kama qala ta'ala wa ja'alna fi dzurriyyatin nubuwwah wal kitab. Wa Daud sabul dan kami jadikan di dalam keturunan Nabi Ibrahim para kenabian Nabi. Wa qadima Isa disebutkan Nabi Isa ala anbiya atas nabi kanu qablahu li syiddatil inayah bi amrihi, karena pertolongannya yang sangat dahsyat dengan urusannya liulubil Yahudi, karena berlebih-lebihnya orang Yahudi fit ta'nifihi wa nasra fi taqdis. Jadi orang Yahudi mencaci maki habis terhadap Nabi Isa, sedangkan orang-orang Nasrani mensucikannya melebihi kewajaran karena dianggap anak Tuhan gitu kan. Wa ataina Daud zaburan, kami berikan pada Daud kitab Zabur ay wa khususna Daud bi Zabur qala Qurtubi kana fihi mi'atun wa khamsuna surah. Jadi dalam kitab Zabur ada 150 surat. Al-Qur'an cuma berapa? 114 surat. Tapi kitab Zabur 150 surat, tapi laisa fihi hukmun. Dalam kitab Zabur itu yang 150 surat tidak ada hukum-hukum minal ahkam, tidak ada hukum-hukum. Kalau di ini kan ada misalnya harus begini, boleh itu, hal yang tidak boleh. Ini kan dalam Quran kan jelas banyak hukum-hukum.
Kemudian wa innama hiya hikamun wa wa'idun. Isinya satu surat itu berupa kata-kata hikmah atau kata nasihat-nasihat lah, berupa nasihat-nasihat saja. Wa khususna Dawud wa rusulan qad khususnahum alaika wa min qablu ay awa arsalna rusulan minhum min man dakarna akhbarahum laka ya Muhammad, dan para utusan telah kami ceritakan kepada Muhammad sebelumnya, dan para rasul lain yang belum kami ceritakan kepada Nabi Muhammad. Jadi makanya ketika ada rasul ditanyakan ada berapa sih para rasul itu tidak hanya 25, ada yang bilang berapa ribu itu. Cuman yang istilahnya secara dalam akidah akhlak yang wajib kita ketahui itu ada 25. Dan nanti kita pelajari sejarahnya untuk dicontoh, dalam arti dipelajari, diambil pelajarannya. Aywarus dan akhorina, dan para rasul lain lam nakhbirka an akholiman, tidak kami kabarkan kepada Muhammad tentang berita-berita mereka. Wa kallamallahu Musa taklima wa khasallahu Musa rasul Allah mengkhususkan menyebutkan Nabi Musa bi anna kallamahu bila wasitatin, karena Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa tanpa wasilah, tanpa sarana. Kalau Nabi Muhammad kayaknya nggak ada dalam Al-Quran ya, yang artinya Allah berkata langsung kepada Nabi Muhammad, tapi istilahnya suaranya langsung, tapi berupa wahyu yang tadi diterjemahkan pahamlah. Maka contohnya ketika jadi wahyu yang kita pahami tentang yang disampaikan kepada Rasulullah itu ada dua macam. Satu, ada yang berupa teks, yang itu yang tersebut dalam Al-Quran, disampaikan oleh malaikat Jibril. Dan teknik penyampaiannya macam-macam. Ada yang Jibril wujud aslinya, ada yang kemudian muncul bisikan tiba-tiba redaksinya ada, atau juga ada wahyu yang kedua yang tidak tercantum dalam Al-Quran adalah hadis, berupa hadis juga wahyu. Bahkan dasarnya Allah berfirman apa itu? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa wahyuha. Rasulullah itu kalau bicara dasarnya bukan karena keinginan nafsunya, tetapi karena bimbingan wahyu. Maka termasuk kita ada cerita ketika ada dua orang, diceritakan dalam hadis, ada dua orang ketika suatu saat Rasulullah itu tiba-tiba posisinya mandan, kayak sedih, kayak menghadapi masalah, tiba-tiba tersenyum gitu kan. Kalau orang misalnya orang jika akhir merenung terus guyu kan aneh lah. Nah kemudian ditanya, maksud tadi penjenengan kelihatannya lagi perlu tiba-tiba tersenyum, ada apa? Lo mikir yang diberui ada dua orang lagi pada berantem, bertengkar, merebutkan hak. Ya Allah kayak dolim marinya pokoknya nuntut apa dosaku dikabulkan sama dia, atau dosa apa pahala dia buat saya gitu. Kemudian si dolim jawab, lawan yang wis ora duwe ganjaran apa-apa lho. Ya dosane dikabulkan, dosa kok jenengan iki. Kemudian tiba-tiba Allah itu Rasulullah, Allah menyuruh pada orang tadi, wis jajal kowe sing pengen nuntut dulure kabeh rebutan hak itu, panjenengan dhuwur kae. Ternyata di atas ada gambaran yang suatu luar biasa indahnya, sampai kemudian si orang yang nuntut tadi mengatakan, wahai Allah, itu buat nabi siapa, buat orang yang seperti apa? Jawabannya, ya bagi gue, gak usah apa sih gelem bayar regane. Lah regane apa? Regane ya gelem dadi ngapurani dulure gitu. Kayak tadi kan di antara yang bikin hati lapang kan bisa mau memaafkan orang lain. Ya kalau ya bisa kayak nyuruh dan temen gue lah, tak ngapurani bahen. Karena namanya dosa dengan sesama manusia. Ketika manusia yang didolimi belum memberi maaf, maka tidak bisa dimaafkan sama Allah. Itu kan termasuk berarti wahyu yang bukan Al-Quran, tapi bimbingan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi yang tidak tercantum dalam Al-Quran tapi dalam hadis. Nah kemudian kalau Nabi Musa banyak riwayatnya langsung Rasulullah, Allah berbicara langsung dengan suara yang didengar oleh Nabi Musa. Seperti riwayatnya ketika Nabi Musa baru mau diutus. Rusulan mubasyirina, para rasul wa
Wa inna ma kita taklima ruf'an lihtimal majaz aqala salaf laula takid la jana antakun qad kalam talaka fulan. Ya artinya para Nabi Musa tadi diajak bicara sama Allah Subhanahu wa taala. Rusulan basyirina wa mundhirin ayu basyiruna bil jannah. Jadi tugas Rasul itu ada dua, intinya adalah al-tabsyir wa tandzir. Memberi kabar gembira bagi orang yang mau melakukan syariat kebaikan bisa diadakan, dan memberikan peringatan akan resiko yang diterima kalau tidak mau melaksanakan syariat yang diajarkan. Mubasyirina wa mundhirin li alla yakun linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rasul, supaya tidak ada bagi manusia untuk apa diterjemahkannya ini, supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Jadi memang ada yang berpendapat, apa katalah gini, itu Thomas Alva Edison sing damel bohlam niku. Mbok istilah secara manfaatnya kanggo manungsa seluruh dunia kok luar biasa. Apa yang nggak wong kaya pun neraka gitu. Lah pertanyaannya itu, ya bagaimana dia Thomas Alva Edison itu uripe sederenge apa sebare Nabi Muhammad? Ya semestinya Nabi Muhammad lah udah kesini-sini. Nah, pertanyaannya kalau umat-umat Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad diutus sampai kiamat itu kan semuanya di bawah Nabi Muhammad. Artinya umatnya Nabi Muhammad. Tinggal ketika katakanlah orang-orang yang hidup sesudah Nabi Muhammad itu, apakah dia dengan akal dan dia mencari siapa Tuhan atau tidak gitu kan? Karena seperti Nabi Ibrahim kan mencari kayak Tuhanku kaya apa ya kaya kan gitu. Artinya dengan akal mata telinga itu dia manusia diberi ilham untuk katakanlah bisa berusaha mempelajari siapa Tuhannya. Jadi ada yang mengaku ya kalau belum sampai dakwah Islam kepada Thomas Alva Edison, dia termasuk umat yang ya Nasrani yang mungkin ahli kitab lah ya. Semoga itu masalah kalau kita mengklaim bahwa nanti Thomas Alva Edison surga ora gitu. Enggak pernah tuh, kita mesti mikir apa kira-kira surga surga napa neraka ora kita gitu aja kan. Jadi di sini bahwa dengan diutusnya Rasulullah Muhammad SAW kan Allah menyatakan bahwa wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Muhammad kamu seutus untuk seluruh manusia sejak Nabi Muhammad diutus sampai hari kiamat. Itu semuanya adalah umatnya Nabi Muhammad. Nah banyak kan ternyata kalau kita ketahui orang-orang yang akhirnya dapat hidayah meskipun tidak pernah didakwai oleh orang Islam lah bahasanya lah. Misalnya apa ya contoh kayak di kalau orang-orang Dr. Muhammad Muhel apa siapa banyaklah. Al-Quran itu artinya kan sejak Nabi Muhammad sejak khulafaur itu kan sudah tersebar ke seluruh dunia. Banyak orang-orang yang tanpa katalah melu ngaji tapi ngaji dewek belajar sendiri kemudian dia terbawa tertuntun menjadi pengikut Nabi Muhammad masuk Islam dalam maknanya lah. Jadi perkara nanti Thomas Alva Edison di neraka atau di surga itu urusan Allah lah. Cuman kita diberi peringatan, diberikan ketentuan. Pertama bahwa orang kafir itu kita memahami kata-kata kafir ada dua macam. Orang non muslim itu yang pertama, itu orang kafir. Yang kedua adalah orang Islam yang tidak bersyukur atas nikmat Allah juga kafir. Kata teks dalam Al-Quran berbunyi innal ladzina kafaru, sungguhnya wong kafir sing di gue ya musim bilang pokoknya wong kafir bahasanya. Itu amal baiknya di dunia. Kan kadang-kadang ada orang non muslim bahasanya sing apike luwih apik timbang wong Islam. Nulungi wong wis ora kurang-kurang, wis berapa miliar, berapa triliun diberikan untuk orang lain. Dia juga meyakini dengan agama yang dianutnya bahwa dia akan mendapat balasan di akhirat nanti di surga, katakanlah seperti itu. Tetapi Al-Quran mengatakan a'malum kasarobin, amalnya nanti faidahnya di akhirat itu seperti fata morgana. Fata morgana itu anggapan kita di sana ada air ternyata kosong.
Ya terserah lo nanti lah, walau alam. Jelas kita tidak usah menghakimi kemudian apakah Thomas Edison di neraka besok, ngapain dia balik masalah itulah. Ya kita mikir lebih sendiri kepada teks-teks yang sudah kita pahami, meskipun tidak hanya teks. Kalau kita bicara masalah teks itu ya banyak kaum tekstualis begini ya. Kita bermohonlah mudah-mudahan doa yang kita sering baca, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ta'atik, kita bayangkan. Sebenarnya kita bisa taat, bisa mengunggur-unggurubi agama. Jadi alasan di sini Allah ceritakan bahwa dengan Allah mengutus berbagai Rasul sampai Nabi Muhammad itu nanti tidak ada lagi orang manusia yang beralasan, aku kan orang ketemu Nabi gitu. Orang tahu mendapatkan dakwanya Nabi, ya kan ada pewarisnya para Nabi, al-warasatu al-ulama warasatul anbiya, pewaris para Nabi. Jadi manusia sejak Nabi Muhammad sampai kiamat juga tidak bisa beralasan, aku tahu kurung tentang Islam, ya mikir golek itu dan sebagainya. Nah, ini Allah menjelaskan dengan adanya para pemberi nasihat, pemberi peringatan dan beri nasihat akan tentang adanya surga atau neraka, balasan atau tentang siksaan atau tentang apa istilahnya balasan kepada Allah, itu supaya manusia nanti tidak lagi beralasan seperti itu. Lah nyung misal tahu tentang Islam urung ya orang bisa disalahna. Lah pokoknya bisa mikir dewek, afala tatafakkurun pirang-pirang. Nah, wa kana Allah azizan hakimah. Jadi di sini lagi kembali sedikit li alla yakuna linazi 'ala Allah hujjatan ba'da rasul ayab abi fa'asamullah li yuqta'a hujjah may yaqul. Jadi untuk ini memutuskan orang yang beralasan bahwa lau arsala ilayya rasulan la amantu, andai kata saja sekarang ana rasulnya ngarep beriman ya aku taat. Enggak bisa, karena Rasulullah dibutuhkan sama Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul yang terakhir dan fungsinya untuk diutus kepada seluruh manusia, beda dengan nabi-nabi sebelum Rasulullah. Jadi wa kana Allah azizan hakimah, azizan fi mulkihi, Allah maha kuasa, maha perkasa atas kekuasaannya dan bijaksana dengan perbuatannya. Jadi ya tidak jelas kesimpulannya memahami Al-Quran tidak bisa sepotong. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kajian pada pagi hari ini, kaitannya dengan kita berusaha untuk menjadi orang yang senantiasa belajar dan belajar. Semoga Allah memberi kita untuk menjadi insan kamil, menjadi muslim yang kafah, orang Islam yang total. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf, sekiranya ada yang dipersalahkan, silakan dipertanyakan. Betul-betul ya. Insyaallah kita tekadkan untuk supen diputar kita akan ngenjang dinten Rebo Rebo puasa Selasa puasa sedikit mangkiniki. Ada kiai yang menyatakan saat di sana sedang wukuf, jenengan ngersing kepengen kaji bolak-balik maca surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj ayat juz ke-27 nomor itu, kok pada sampai ketika walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, baca sebanyak umure jenengan. Ya, ini dia berdoa apa saja ya boleh lah namanya. Ya itu namanya beribadah, membaca Quran bolak-balik ya lumayan. Jangan ada di sana sedang berdoa, kita ikut berdoa ya bagus. Juga artinya banyak amal-amal kebaikan yang jelas itu yang jelas dasarnya adalah puasa itu. Nah, kalau di sana hukum kita di sini puasa, itu kan lebih doanya orang yang berpuasa ya dianggap lebih mustajab daripada orang yang tidak puasa. Nah kalau sekarang bagaimana? Kalau sekarang hari Ahad puasa Ahad, bisa puasanya Selasa ya? Oh iya pas Ahad puasa Senin orang. Tapi bagaimana orang yang puasa dina tarwiyah? Tarwiyah itu tanggal 8 bagi jamaah haji yang melakukan program tarwiyah. Alasannya Rasulullah pada tanggal 8 itu ke Mina. Tapi oleh para penganut yang tidak diperlukannya tarwiyah karena dianggap bukan salah satu ritual yang wajib dalam ibadah haji, dan pemerintah Indonesia secara kenegaraan
tidak menyelenggarakan program tarwiyah. Sehingga bagi jamaah haji yang ingin melaksanakan program tarwiyah itu biaya dewek. Artinya urunan nggih bayar bis nggih ngangkut, urunan nggih maam selama di Mina. Ini ternyata gue yanti kalau sangune pas-pasannya ya cukup. Cukup artinya walaupun orang tambah sanggup pirang-pirang ya cukup saja kalau mengikut program tarwiyah. Tetapi kalau petugas meskipun dia ketika nggak bertugas, saya dulu ketika jamaah berangkat haji sendiri ikut program tarwiyah, tapi ketika jadi petugas itu oleh pemerintah dilarang ikut tarwiyah. Yo wis ora masalah wis kawan. Jadi dipahami bahwa kalau ketika hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah itu kalau dalam video yang Ustaz Habib siarkan itu tidak ada dasarnya puasa tarwiyah. Apalagi puasa 10 hari di bulan Dzulhijjah, tapi ya bahasanya kalau puasa ini puasa sehingga lupa dan berarti ya puasa kalau malah kerumunan puasa ngrowot apa? Puasa ngrowot siapa? Puasa ngrowot itu orang mangan sega. Orang mangan sega tok, kamu puasa majeleng apa kepriyo. Ora masuk sih ora aneh itu kadang ora madang sega. Lah wis mangan buah mangkok karo budin gorengan budin sepiring iki ora perlu sega. Wong Jawa bae nggo mangan sega jadi madang. Itu jadi Allah ya khususnya ya amal soleh banyak jenisnya lah. Ya guys, saged-saged biasa kalau hari Senin Kamis juga sudah biasa Kamis. Ya kula maune niatnya anggere nyong ngesuk pas Selasa puasa kok pas Senin puasa Selasa puasa, tapi mun kula siki puasa dina Ahad di Senin ora puasa ngesuk lah. Ya kalau ada syariat kalau sudah puasa Daud gak perlu puasa yang lain karena otomatis apa nggih selang-seling. Tetapi nek kula piye kan orang puasa Daud full. Jadi kalau orang puasa Daud, tapi kalau secara kula berpendapat bahwa kalaupun puasa Daudnya jatuhnya pada tanggal 8 katakanlah, tanggal 9-nya setahun sepisan pun orang yang mana ya puasa bae lah. Jadi alasannya puasa Arafah. Ya, itu kan namanya pendapat. Jadi kalau pendapat yang dianggap mana yang dianggap paling kuat, kalau orang yang mengamalkan puasa Daud artinya full sehari puasa sehari enggak selama setahun penuh, berarti ya dia puasa Daudnya seperti itu. Nah, kalau kan alasannya kadang mau puasa apa jenengan puasa lah, puasa gelem. Ai gelem puasa ya puasa. Jadi kena kula pendapat kalau pas jatuhnya puasa Daudnya hari Senin, Selasa melu puasa maning ya kenapa lah. Perkara itu ditolak ya monggo lah bisa terus, tapi yang saya niatnya itu karena itu hari apa cuma setahun sekali. Gitu lah ya. Monggo kita niati mudah-mudahan kita ada manfaat yang kita bahas. Kurang lebih maaf kita ingin rokatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.